Assalamualaikum, selamat datang, jumpa lagi di Dirayus New teman-teman. Oke, di video kali ini saya sedikit akan menjelaskan masalah mesin itu hasilnya bergaris teman-teman ya. Seperti di video ini ya, seperti contohnya di video ini teman-teman ya. Dan kebetulan ini salah satu subscriber saya yang ada di Gorontalo teman-teman. Kemarin kita sempat kontak-kontak, jangan ribut lah kau. Ribut sekali teman-teman ya. Jadi sekalian saya buatkan konten, jadikan video sedikit membahas masalah video ini ya. Hasil ini masalahnya mesin, kebetulan mesinnya mesin 6000 teman-teman ya. Dan posisi mesinnya itu ada di Gorontalo. Dan saya kemarin juga sempat dikirimi minta videonya ya. Jadi jika mesinnya teman-teman seperti ini hasilnya, itu ada dua kemungkinan teman-teman ya. Ada dua kemungkinan masalahnya. Kita ini sambil nyantai-nyantai sajalah, jangan terlalu serius lah. Jadi terlebih dahulu sebelum kita membahas masalah mesin ini teman-teman, jangan lupa teman-teman menekan tombol subscribe lah toh, supaya kita tetap channel ini tetap bisa berkembang. Tentunya kita lagi lebih depek lah, lebih semangat lah berbagi pengalaman di mesin fotokopi teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman semua para pengguna mesin fotokopi baik 6000 ya atau 5000, 5075 ya, jika terjadi masalah mesin fotokopinya teman-teman seperti ini, biasa itu garisnya pindah ya, dan dia menggunakan kertas ini yang digunakan kertas folio ya, kertas panjang. Jadi jika garisnya melebar ya, bukan memanjang, melebar ya, dan dia pindah-pindah, kemungkinan yang bermasalah teman-teman ya. Jadi pertama teman-teman itu lepas namanya cas atas atau corona atas ya, atau primary atas. Dan teman-teman bisa kalau seumpama kebingungan ya, terutama khususnya orang pemula, kemudian yang di daerah jarak tempuh teknis itu jauh, teman-teman nggak perlu bingung ya, karena di videoku yang dulu itu sudah ada cara melepas cas atas ya atau primary atas, itu sudah ada di videoku. Tinggal teman-teman pilih-pilih saja, cari ya, itu sudah ada saya upload teman-teman ya. Jadi yang pertama itu yang saya jelaskan, pertama masalahnya bisa cas atasnya atau setelan cas atasnya itu terlalu tinggi teman-teman ya. Atau bisa juga corona stainlessnya atau corona yang warna emas itu teman-teman, itu bisa saja kotor ya. Jadi setelah teman-teman melepas, untuk lebih amannya menjaga terjadi istilahnya konslet, teman-teman terlebih dahulu harus mematikan mesin fotokopinya ya. Jadi teman-teman harus mematikan tombol off-nya ya, yang di samping sebelah kanan teman-teman. Kita sambil ngopi teman-teman supaya kita lebih jalan lah otak kita ini, karena saya ini tidak di depan mesin ya. Oke, ketika teman-teman sudah melepas, sudah mematikan mesin dan menarik ke depannya, melepas cas atasnya, terlebih dahulu teman-teman sebelum menyetel, bersihkan tali corona stainlessnya itu. Teman-teman gunakan tisu, dan tisu itu kalau bisa teman-teman kalau punya alkohol, dikasih alkohol ya yang agak lembab. Nah, nanti teman-teman kalau ragu, kalau nggak bisa melepas penutup bagian sampingnya, teman-teman lap dari atas saja bagian tali corona stainlessnya, lap. Nanti kelihatan pada saat memang itu kotor, otomatis kotorannya akan nempel di tisu itu teman-teman ya, di tisunya akan nempel. Nah, upayakan ketika terjadi kotoran itu nempel, upayakan teman-teman nanti lap lagi sampai betul-betul itu kotorannya tidak lagi nempel di tisunya. Nah, setelah teman-teman melakukan ngelapnya dengan
yang agak basah, entah itu alkohol ataupun air biasa. Nah, teman-teman harus lakukan lagi pembersihan menggunakan tisu kering, ya, supaya kita menghindari namanya konslet ya. Pada saat nanti dikasih masuk mesin on itu kan otomatis kalau dia basah itu akan terjadi konslet. Nah, itu langkah pertama, ya, langkah pertama teman-teman. Nah, langkah kedua, teman-teman juga harus membersihkan corona yang warna keemasan itu ya, yang paling kecil di bagian dalam. Nah, nanti teman-teman tinggal melipat tisunya, kemudian teman-teman itu dorong ke dalam, masuk, dan tentunya di sini teman-teman harus super hati-hati, karena yang dikhawatirkan kalau orang belum berpengalaman itu takutnya putus. Nah, ini makin ribet juga teman-teman ya. Malah pusing nanti teman-teman kalau dia putus tali coronanya. Makanya teman-teman harus super hati-hati ya. Teman-teman nggak boleh grogi, harus fresh, tenang. Kalau perlu teman-teman sambil ngopi, rokokan ya, kerja itu lebih nyantai lagi teman-teman ya. Nah, nanti lakukan pembersihan. Nah, biasanya kalau saya itu melakukannya sebelum saya bersihkan corona yang warna keemas-emasan itu teman-teman, saya itu raba dulu ya, raba. Kalau seumpama terjadi di situ pembengkokan ya, atau itu sudah bermasalah tali coronanya, biasanya itu kalau kita raba, biasanya seakan-akan kita punya jari ini itu seakan-akan berhenti, berarti ada masalah di tali corona yang warna emasnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga mau belajar pasang tali corona, sudah ada juga di videoku yang sudah saya upload juga, itu cara memasang atau cara mengganti tali corona sudah ada. Oke. Setelah teman-teman sudah melakukannya, mengelapnya dengan kering, nah, kemudian teman-teman pasang ke mesin. Kalau umpama setelah teman-teman sudah elap bersih itu, kemudian sudah dipasang dan masih terjadi muncul lagi garis itu dan berpindah-pindah, masih ada masalah, masih ada solusi, satu langkah lagi teman-teman ya. Nah, ketika hasilnya masih tetap sama, teman-teman tinggal dua pilihan lagi ya. Bisa setelan corona atasnya terlalu tinggi, artinya itu terlalu dekat ke drum. Jadi sistem kerjanya itu teman-teman, tali corona atas itu ketika semakin dekat ke drum, itu akan semakin blok hasilnya, semakin tajam. Cuma efeknya itu dia, begitu sedikit ada kotoran, itu otomatis hasil itu akan bergaris hitam ya, karena terlalu tinggi setelannya, terlalu dekat ke drum. Jadi ketika teman-teman itu pada saat melepasnya, membukanya, teman-teman harus mengecek sisi depan dengan belakangnya itu harus seimbang setelannya ya. Posisi mendekatnya ke drum itu harus seimbang, supaya nanti separuh blok ya, bagian atas blok tulisannya, bagian bawahnya itu kabur atau pudar. Nah, itu tidak ada keseimbangan ya, tidak seimbang cara nyetelnya. Nah, itu teman-teman juga perlu diperhatikan. Kalau seumpama ragu ya, kalau seumpama teman-teman itu ragu, katakanlah nggak bisa menyetelnya ya, nggak bisa menyetelnya, teman-teman bisa lakukan lagi langkah terakhir, jurus terakhir ya. Teman-teman cuma masuk program. Jadi seperti biasa kita nekan program bintang 28 bintang, kemudian copier. Nah, kemudian teman-teman harus pilih di situ ada option, ada tulisannya adjust. Nah, teman-teman pilih di situ develop. Nah, nanti ada BIOS. Yang perlu dirubah nomor 2 dengan nomor 3. Kalau seumpama itu sudah terisi, HPTDE-nya itu sudah terisi, artinya sudah ada angka, teman-teman kurangi. Kalau perlu teman-teman nolkan, baru setelah teman-teman harus tekan dulu nomor 2, baru nanti kasih masuk angka 0 ya, 0, baru teman-teman lakukan OK. Nah, begitu juga yang urutan ketiga, saya kurang hafal persis, apalagi itu bacaannya teman-temannya. Nah, itu nolkan juga ya, nolkan juga, baru teman-teman lakukan OK. Kalau seumpama dia masih agak background begitu, garis-garis ya, atau background pinggiran kertas, teman-teman kasih minus ya. Itu kan ada pilihan, ada tulisan plus atau minus ya. Jadi teman-teman tinggal kasih masuk angka seumpama 15, itu harus minus, jangan plus, supaya nggak tambah blok. Oke, mungkin seperti itu saja dulu teman-teman. Mudah-mudahan
video ini bermanfaat buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi, khususnya para pemula yang ada di daerah-daerah yang jarak tempuh teknisi ke daerah itu jauh, teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman menekan tombol like, comment, and subscribe, dan di-share ke teman-teman semua para pengguna mesin fotokopi supaya kita lebih transparan lah lagi untuk berbagi pengalaman terkait mesin fotokopi ya, supaya tidak ada dusta di antara kita, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.